Halo guys, selamat datang di channel pecinta drama. Di sini kita akan membahas seputar drama-drama yang menarik. Gue mohon maaf lebih dulu ke kalian karena beberapa waktu ini gue nggak upload video. Hal itu dikarenakan gue banyak ujian. Gue yang masih kelas 12 ini harus belajar untuk ulangan sekolah, habis itu UTBK, dan ujian-ujian yang lainnya. Yang sangat-sangat memusingkan tentunya. Dan jika ditambah buat konten YouTube, ya pastilah. Jadi harap maklum ya. Setelah ini gue pasti akan rajin upload untuk kalian. Oke, pada video kali ini kita akan membahas tentang 5 drama Jepang yang dibintangi oleh Takumi Kitamura, atau biasa disebut dengan Tekmi. Aktor Jepang yang sudah banyak memerankan peran dalam dunia drama di Jepang, dan merupakan salah satu aktor yang banyak penggemarnya. Dan jika kita mendengar kata Takumi Kitamura, maka pastilah yang langsung ada di pikiran kita adalah sad boy. Karena Takumi Kitamura ini spesialisnya aktor sad boy. Mungkin sebagian besar drama yang akan gue bahas kali ini sudah pernah gue buatkan videonya sebelumnya dengan tema yang lain. Akan tetapi daripada kalian susah-susah untuk membuka video-video itu satu persatu, lebih baik gue rangkum di sini, betul nggak? Baiklah, mari kita bahas 5 drama Jepang Takumi Kitamura. Satu, I Want to Eat Your Pancreas. Pada awalnya kita akan melihat seorang sosok guru yang sedang mengajar di kelas. Siapakah dia? Dia adalah Haruki, yang juga alumni di tempat dia mengajar sekarang. Saat sedang mengajar, dia melihat ada seorang cowok yang mirip dengan karakternya dulu saat masih SMA. Sama seperti masa-masa SMA-nya yang suka berada di perpustakaan. Saat dia sudah dewasa pun dia diminta untuk menjadi pengawas perpustakaan. Tentunya dengan dorongan-dorongan tersebut, Haruki kembali mengingat masa-masa SMA-nya bersama dengan seorang cewek yang sangat dicintainya, yaitu Yamaguchi Sakura. Hal itu bermula saat Haruki sedang berada di rumah sakit. Tanpa sengaja dia melihat ada sebuah buku catatan yang terjatuh, dan dengan spontan mengambil dan melihat buku itu. Dan ternyata itu adalah sebuah jurnal harian. Dan di dalam buku itu dia membaca sebuah rahasia besar bahwa penulisnya akan meninggal dalam beberapa tahun lagi karena penyakit di pankreas. Dan ditambah lagi kalau penulisnya itu adalah seorang perempuan yang sangat populer di kelasnya, Haruki, yaitu Yamaguchi Sakura. Akan tetapi biarpun rahasia besar dari seorang Yamaguchi Sakura telah diketahui oleh teman sekelasnya, Sakura tetap bersikap seperti biasanya di depan Haruki. Biarpun sebenarnya Sakura sangat khawatir akan kematiannya itu. Ya iyalah, nggak mungkin ada orang yang akan baik-baik saja saat tahu dia memiliki waktu hidup yang tidak lama lagi. Karena hanya Haruki saja teman Sakura yang mengetahui bahwa Sakura memiliki penyakit di pankreasnya, maka Sakura memutuskan untuk menghabiskan masa hidupnya dengan Haruki. Open-open aja ya kan? Bukannya mati karena penyakit, malah ditusuk kan? Kalian bisa nonton sendiri drama ini. Dua, Koito Uso. Menceritakan tentang program pemerintah Jepang yang mengharuskan setiap siswa yang sudah berumur 16 tahun untuk dicarikan pasangan dan menikah. Kalau program ini dilaksanakan di Indo, pasti tidak akan ada jomblo lagi. Betul nggak? Misaka Aoi sangat menginginkan hal itu, karena tinggal beberapa saat lagi dia akan berumur 16 tahun. Di sisi lain, Aoi memiliki seorang teman masa kecil bernama Shiba, yang populer di kalangan perempuan. Yang ternyata, Shiba menyukai Aoi meskipun hanya diam-diam saja. Aoi berharap kalau saat dia mendapat pasangan, maka dia akan diperlakukan seperti ratu. Dan tibalah hari itu, hari ulang tahun Aoi yang ke-16. Dia pun ditelepon oleh Shiba untuk keluar saat malam ulang tahunnya. Sebelum detik-detik kejadiannya, Aoi meminta tolong pada Shiba untuk menjadi partner latihannya, untuk bertemu dengan pasangan Aoi yang asli. Padahal sebenarnya Shiba berharap itu asli bukan latihan. Dan ya, saat latihan Shiba menembak Aoi dengan serius. Akan tetapi, kan ada program pemerintah bang. Sebagai seorang cowok yang tampan dan berani, Shiba mengatakan bahwa jika dialah orang yang ditunjuk oleh pemerintah untuk menjadi pasangannya Aoi, maka dia akan membuat Aoi menjadi seorang ratu yang sesungguhnya. Akan tetapi jika bukan Shiba yang ditunjuk oleh pemerintah, maka Shiba siap untuk merelakannya dan mendukung hubungan Aoi yang baru itu. Pemberitahuan pun datang, dan ternyata yang menjadi pasangannya Aoi orang lain, bukan Shiba. Terus pasangannya Shiba siapa dong? Open-open aja ya kan? Pasangan Shiba itu tidak ada, karena Shiba akan mati. Kalian bisa nonton sendiri drama ini.
3. Waiting for Spring. Menceritakan tentang Mizuki yang adalah seorang cewek yang bisa dikatakan lemah. Saat masih kecil di lapangan basket dia bertemu dengan seorang cewek. Tapi sebenarnya dia itu cowok yang bernama Aya. Karena Ayalah Mizuki ingin menjadi seorang yang kuat di masa depan. Kini Mizuki sudah memasuki bangku SMA. Mizuki memutuskan untuk mencoba bergaul dengan teman-teman sekelasnya dengan harapan bahwa dia akan menghabiskan waktu SMA-nya dengan menyenangkan. Akan tetapi, realita tidak seindah hayalan. Bukannya mencoba untuk berkenalan, malahan Mizuki lah yang menawarkan diri untuk membantu piket di kelasnya sendirian. Saat semua murid telah keluar dari kelas itu, ternyata ada satu orang murid yang tertidur. Lantas, Mizuki membangunkan orang tersebut. Orang tersebut bernama Asakura Towa. Akan tetapi Towa tidak bangun-bangun, biarpun sudah diteriakan. Dan ternyata, Towa adalah salah satu dari 4 orang pemain basket terkenal di sekolahnya, yang banyak digemari oleh cewek-cewek. Berbanding 180 derajat dengan Mizuki, yang sama sekali tidak bisa main basket. Dan ya, Mizuki pun diajarkan main basket oleh keempat siswa yang tampan dan berani itu. Kalian bisa nonton sendiri drama ini. Empat, You Shine in the Moonlight. Menceritakan tentang Okada Takuya yang adalah seorang penyendiri atau dengan kata lain ansos. Di kelasnya karena dia adalah orang terakhir yang akan menuliskan namanya untuk teman sekelas mereka yang sedang sakit parah, makanya dialah yang disuruh untuk memberikan papan nama itu ke rumah sakit. Sakit yang dialami oleh teman sekelasnya itu merupakan penyakit yang bisa dikatakan langka. Karena sampai pada saat itu penyakit yang diderita oleh teman sekelasnya belum ada obatnya. Dan salah satu ciri dari penyakit itu adalah jika penderitanya akan mendekati kematian, maka tubuhnya akan bersinar. Dan pastinya keadaan dewasa hanyalah mimpi bagi penderita penyakit itu. Orang yang menderita penyakit itu adalah Watarase Mamisu, seorang cewek yang sangat cantik. Akan tetapi hanya bisa berada di rumah sakit akibat penyakitnya. Saat di ruangan rumah sakit, Takuya melihat hiasan salju yang ternyata adalah pemberian dari ayahnya Mamisu dulu. Mamisu pun meminta Takuya untuk datang lagi menjenguknya. Dan Takuya pun setuju, sambil membawa makanan manis yang telah diminta oleh Mamisu saat datang kembali. Takuya pun masuk ke ruangannya Sakura lagi, akan tetapi tidak ada Sakura di sana. Takuya pun melihat hiasan salju yang pernah diceritakan oleh Mamisu sebelumnya, dan tanpa sengaja Takuya pun menjatuhkannya dan hiasan itu tentu saja hancur. Akan tetapi Mamisu tidak marah dan terlihat baik-baik saja. Biarpun begitu, Takuya merasa bersalah dan bersedia untuk disuruh-suruh oleh Mamisu sebagai permintaan maafnya. Dan Mamisu pun menyuruh Takuya untuk memenuhi keinginan-keinginannya. Dimulai dari naik jet coaster sambil pakai bando, sampai makan parfait yang berukuran raksasa, biarpun agak memalukan tapi Takuya tetap melakukan hal itu. Ciri-ciri pria sejati. Dan apa yang akan terjadi selanjutnya, kalian bisa nonton sendiri drama ini. Lima, Love Me Not. Menceritakan tentang Yamamoto Akari yang memiliki seorang teman dekat bernama Ichihara Yuna. Dan Akari bisa dikatakan satu-satunya teman Yuna di SMA, karena Yuna bukan tipe orang yang mudah bergaul. Berbanding terbalik dengan Akari yang sangat mudah bergaul dengan siapa saja karena sering ganti-ganti sekolah. Yuna yang dari kecil sudah berharap bahwa dirinya akan bertemu dengan seorang pangeran yang tampan dan berani pun curhat pada Akari kalau ternyata dia melihat sosok pangeran itu di dunia nyata. Yuna ingin cinta pertamanya itu seperti pangeran yang ada di buku gambarnya. Dan dia bertemu dengan pangerannya itu saat mau naik lift, yang berarti mereka tinggal di satu apartemen. Akan tetapi, Yuna hanya bisa melihat sosok itu dalam diam saja, karena balik lagi, Yuna bukanlah orang yang suka banyak ngomong. Dan jeng-jeng, ternyata pangerannya Yuna adalah Yamamoto Ryo, adiknya Akari. Ya nggak apa-apa dong, kan cuma adiknya. Sebagai kakak yang baik dan teman yang baik harusnya didukung dong. Mungkin kalian akan berpikir seperti itu. Tapi, tidak semudah itu Ferguso. Ternyata, Akari dan Ryo bukanlah saudara kandung. Ditambah lagi, Ryo itu menyukai Akari. Dari dan sampai mereka telah menjadi saudara. Sampai di situ saja. Tidak Ferguso. Akari malah menyukai Inui yang adalah sahabat dari Ryo. Cinta jenis apa ini? Gue juga nggak tahu dan bingung. Kalian bisa nonton sendiri drama ini.
Itulah 5 drama Jepang yang dibintangi oleh Takumi Kitamura. Sebenarnya ada satu lagi drama yang diperankan oleh Takumi Kitamura yang sudah pernah gue bahas di 5 drama Jepang Kana Hashimoto, yaitu 12 Suicidal Children. Kalian bisa cek di atas. Jika teman-teman punya saran siapa lagi yang akan dibahas, jangan lupa untuk tulis di kolom komentar. Dan itu aja dari gue pecinta drama, jangan lupa subscribe. Bye-bye!